Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat buat kita semua ya. Oke, kita langsung ke materi, masuk ke materi sifat koligatif larutan ya. Sebelum masuk ke sifat koligatif larutan, kita review dulu untuk konsentrasi larutan. Masih ingat atau masih lupa? Ya, masih lupa ya seperti biasa. Oke, yang pertama untuk konsentrasi larutan yaitu konsentrasi molaritas M besar sama dengan GR per MR kali 1000 per V atau mol per volume untuk molaritas. Kemudian untuk molalitas itu simbolnya M kecil, rumusnya sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut atau GR per MR kali 1000 per massa pelarut. Untuk molalitas itu simbolnya M kecil, molaritas simbolnya M besar ya, seperti itu. Kemudian ada fraksi mol XT sama dengan NT per NT plus NP, di mana NT itu mol terlarut, N itu mol terlarut per NT plus NP. NP itu mol pelarut. Rumusnya mol apa? Rumusnya mol yaitu GR per MR gitu. Untuk NT berarti NT sama dengan GRT per MRT. NP sama dengan GRP per MRP. Kemudian ada persentase berat atau persentase massa sama dengan gram zat terlarut per gram larutan kali 100% ya. Untuk menentukan sifat koligatif larutan kita harus bisa menentukan molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh soal, hitunglah molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan C2H5OH 24,9 gram dalam air 125 ml. Ya. Molalitas C2H5OH dalam air. Sekarang saya tanya, apa sih zat terlarut? Apa sih zat pelarut? Ya, saya beri contoh. Gula yang dilarutkan dalam air. Berarti yang sebagai zat terlarut itu gulanya, yang sebagai zat pelarut itu airnya, ya. Atau kalau kalian bingung, boleh saja seperti ini. Massa pelarut itu lebih besar daripada massa terlarut, ya. Seperti itu. Contoh, kita cari molalitas karena yang ditanya molalitas. Molalitas sama dengan GR per MR kali 1000 per P. Di mana GR-nya yaitu 24,9 per MR. MR diambil dari C2H5OH. C-nya 12, ya kan? Ini ada 2, 12 kali 2, 24. Hanya 5, 24 tambah 5, 29. O-nya 16, 29 tambah 16, 45, hanya 1, sehingga 46. Ya, 24,9 per 46 kali 1000 per 125 ini airnya. Hasilnya 4,33, ini molalitas. Seperti itu. Kemudian yang kedua, hitunglah massa HClO4 yang diperlukan untuk membuat suatu larutan 2,52 M dalam air 652 gram. M kecil ini apa? M kecil yaitu molalitas ya. Molalitas rumusnya GR per MR kali 1000 per P. Molalitasnya diketahui 2,52. Yang ditanyakan massanya berarti GR kali 1000 per 100 M sama dengan GR per MR kali 1000 per P ya. Molalitasnya 2,52, GR-nya yang ditanyakan per MR-nya, MR dari HClO4 ya. H1 Cl35,5, O-nya 16 dikali 4, hasilnya 100,5 kali 1000 per 652. Perkalian silang ya, sehingga GR sama dengan 2,52 kali 100,5 kali 652 per 100.
sehingga masanya 164,3 seperti itu. Yang ketiga, suatu larutan mengandung 24 gram asam asetat dan 81 gram air. Berapakah fraksi mol asam asetat dalam larutan? Ya. Sekarang saya tanya, mana zat terlarutnya? Ya. Zat terlarutnya yaitu asam asetat. Kemudian pelarutnya yaitu air. Fraksi mol asam asetat berarti Xt terlarut. Xt sama dengan Nt per Nt plus Np. Kita cari Nt dan Np terlebih dahulu. Nt sama dengan Gr asam asetat atau massa asam asetat per Mr asam asetat. Massa asam asetat 24 per Mr-nya 60, hasilnya 0,4. Np itu mol pelarut, yaitu Gr per Mr air. Gr air berapa? 81 per Mr air H2O 18. Molnya ketemu sehingga baru dimasukkan ke Xt. Xt sama dengan Nt per Nt plus Np. Nt-nya 0,4 per 0,4 plus 4,5. Hasilnya 0,08. Oke, kita masuk ke sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ya, sifat koligatif ada 4. Kemudian sifat koligatif dibagi ada 2, yaitu non-elektrolit dan elektrolit. Kita bahas non-elektrolit terlebih dahulu. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Simbolnya itu delta P. Delta P rumusnya sama dengan Xt kali P0. Atau P sama dengan XP kali P0 atau delta P sama dengan P0 min P. Nih. P itu penurunan tekanan, P ini tekanan uap larutan ya. P ini tekanan uap larutan. P0 tekanan uap pelarut murni. Ya. Saya ulang. Untuk P itu tekanan uap larutan, P0 tekanan uap pelarut, delta P penurunan tekanan uap. Ya, kalau bingung P, P0 dan delta P. Kalau P itu pasti ada kata larutan. Kalau P0 pasti ada kata pelarut. Kalau delta P ada delta, pasti ada kata penurunan. Seperti itu ya. Delta P sama dengan Xt kali P0. P sama dengan Xp kali P0. Delta P sama dengan P0 min P. Yang kedua, kenaikan titik didih atau delta Tb. Delta Tb sama dengan M kali Kb, di mana M ini massa. M itu molalitas ya. Molalitas M kecil. Molalitas rumusnya Gr per Mr kali 1000 per P atau GRP. Sedangkan Kb-nya yaitu tetapan kenaikan titik didih, biasanya sudah diketahui di dalam soal. Gitu. Contohnya untuk kenaikan titik didih. Air yang dididihkan tanpa ditambah apapun. Itu titik didihnya berapa? 100 derajat Celcius. Dengan air yang ditambahkan gula, kira-kira titik didihnya lebih tinggi air murni atau air yang sudah ditambahkan gula? Oke, air yang sudah ditambahkan gula ya. Mengapa? Karena di situ sudah tercampur zat terlarut sehingga terjadi kenaikan titik didih seperti itu. Yang kedua, penurunan titik beku. Penurunan titik beku atau delta Tf sama dengan M kali Kf. M-nya itu molalitas ya, sama. Contohnya seperti ini. Es batu ditambah dengan garam. Titik bekunya semakin rendah atau semakin minus ya. Sehingga bisa ditulis delta Tf sama dengan Tf0 min Tf ya. Untuk delta Tf yaitu penurunan titik beku, Tf0 titik beku pelarut, Tf yaitu titik beku larutan. Seperti itu. Ya.
untuk titik